nekenin kalau ngebocorin informasi rahasia itu pelanggaran serius. Mau alasan, ya bener aja, begitu ketahuan langsung kena 5 tuduhan gara-gara ngebocorin informasi rahasia tanpa izin. Perwira Australia ini harus mendekam di penjara selama 6 tahun karena dia ngebocorin dokumen yang berisikan kejahatan perang Australia selama di Afghanistan. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas kasus David McBride. You have to watch it now at Now Media. Jadi gini guys, David McBride ini bukan orang sembarangan loh. Dia mantan pengacara Angkatan Darat Australia yang tiba-tiba jadi sorotan. Kenapa? Karena dia berani ngebocorin dokumen rahasia yang isinya, wah gila banget deh pokoknya. Dokumen itu ngungkapin dugaan kejahatan perang yang dilakuin sama pasukan Australia selama di Afghanistan. Jadi ceritanya itu dimulai waktu si McBride ini masih kerja sebagai pejabat hukum di Angkatan Pertahanan Australia atau ADF. Nah, pas lagi sibuk-sibuknya kerja, dia nemu sesuatu yang bikin dia kaget setengah mati. Tahu nggak? Dia nemu bukti-bukti yang nunjukin kalau ada indikasi pelanggaran dan dugaan kejahatan perang yang dilakuin sama pasukan Australia di Afghanistan. Coba deh bayangin posisi dia. Pasti bingung banget kan, mau diapain nih informasi? Setelah galau berat dan mikir panjang, akhirnya McBride mutusin buat ambil langkah berani. Dia milih buat ngebocorin dokumen rahasia itu. Padahal lo ya, dia tahu banget kalau tindakan dia itu bisa bikin dia kena masalah hukum yang super duper serius. Tapi kayaknya dia udah ngerasa harus lakuin itu demi kebenaran, katanya sih. Terus, gimana sih nasibnya McBride ini? Ya, bener aja, begitu ketahuan langsung kena 5 tuduhan gara-gara ngebocorin informasi rahasia tanpa izin. Former military lawyer David McBride has been sentenced to 5 years and 8 months jail in the ACT Supreme Court for sharing classified military documents with journalists. McBride pleaded guilty to 3 charges, including theft and sharing more than 200 documents classified as secret with members of the press. Di pengadilan, McBride ngotot banget nih kalau dia cuma pengen ngungkapin kebenaran dan pelanggaran serius. Tapi ya gitu, pengadilan tetap aja ngasih dia hukum 6 tahun penjara. Berat banget loh ini. Sebenarnya sih, pengadilan udah coba mempertimbangkan motif McBride ini. Tapi mereka paham kalau niatnya baik. Tapi ya tetap aja sih, mereka nekenin kalau ngebocorin informasi rahasia itu pelanggaran serius. Mau alasannya sebagaimanapun, dia tetap kena hukum dong. Nah, kasus McBride ini sebenarnya ngebuka diskusi yang lebih luas loh. Soal pelaporan pelanggaran nih, terutama yang hubungannya sama keamanan nasional. Ini juga nunjukin buat orang-orang yang milih buat ngebocorin informasi sensitif. Bener-bener ya batas antara kewajiban sama aturan hukum sih. Kadang bikin pusing juga kan. Di satu sisi, banyak yang dukung McBride. Mereka bilang kalau tindakan dia ini perlu banget buat kepentingan publik. Logikanya sih, masyarakat punya hak buat tahu apa yang sebenarnya terjadi, apalagi kalau ada dugaan kejahatan perang. Tapi di sisi lain, ada juga yang nentang keras nih. Mereka bilang informasi rahasia itu penting banget buat jagain keamanan nasional. Kalau dibocorin sembarangan, bisa bahaya katanya. Hukuman McBride ini bikin orang-orang makin rame ngomongin soal perlindungan buat pelapor dan perlunya ada perubahan hukum. Tujuannya sih biar ada keseimbangan antara transparansi sama keamanan. Nggak gampang sih ya nyari jalan tengahnya. Yang pro pelapor bilang kalau undang-undang sekarang tuh kurang ngasih perlindungan buat orang-orang yang berani ngungkap pelanggaran. Mereka minta ada perubahan biar orang kayak McBride ini bisa lebih terlindungi lah. Soalnya kalau nggak ada yang berani ngomong, gimana kita bisa tahu kalau ada yang salah? Tapi di sisi lain, para ahli keamanan sama pejabat pemerintah bilang kalau informasi rahasia itu harusnya dijaga ketat. Katanya sih biar nggak ada resiko yang ngancam keamanan nasional. Mereka khawatir kalau informasi sensitif jatuh ke tangan orang yang salah, bisa bahaya banget nih. Kasus ini juga bikin orang-orang ngomongin soal kelakuan militer Australia di Afghanistan. Dan gimana cara mereka bertanggung jawab lah. Dokumen yang dibocorin McBride ini bikin banyak pertanyaan serius soal apa yang udah dilakuin pasukan Australia dan seberapa efektif sih pengawasan internalnya. Ini nunjukin betapa pentingnya transparansi dan tanggung jawab dalam sebuah operasi militer. Soalnya kita nggak ada yang ngawasin, bisa aja ada penyalahgunaan kekuasaan kan. Tapi ya tetap harus ingat juga kalau ada informasi sensitif yang perlu dilindungi. Susah ya nyari keseimbangannya. Ada juga yang bilang kasus McBride ini bisa jadi pelajaran penting buat pemerintah dan militer. Mungkin perlu ada sistem yang lebih baik buat nangani laporan internal. Jadi orang-orang nggak perlu sampai ngebocorin informasi ke publik. Tapi ya itu, lebih gampang ngomong daripada ngelakuinnya.
Jadi intinya sih sebenarnya kasus David McBride ini bikin kita semua mikir, gimana sih cara kita nanggapin pelaporan pelanggaran, apalagi kalau ada hubungannya sama keamanan nasional dan operasi militer. Ini bukan cuma masalah hukum loh, tapi ada masalah etika sama moral. Kasus ini ngebuka mata kita bahwa kita perlu pendekatan yang lebih detail dalam melindungi pelapor. Tujuannya biar orang-orang yang mengungkap pelanggaran beneran nggak dihukum sembarangan. Tapi di sisi lain juga, kita juga tetap harus jaga keamanan informasi yang sensitif. Ya, sulit ya nyari jalan tengahnya. Nah, sekarang giliran kalian nih. Menurut kalian gimana? Apa McBride itu pahlawan yang berani mengungkap kebenaran? Atau dia justru melanggar aturan yang penting? Atau mungkin ada pendapat lain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita bisa diskusi bareng-bareng. Oh ya, sebelum nutup video, aku mau ngingetin lagi nih. Kasus kayak gini tuh rumit banget. Gak ada jawaban yang bener, hitam atau putih. Makanya penting banget buat kita selalu kritis dan nggak gampang percaya sama informasi yang kita dapat. Kalau cek faktanya ya. Oke, itu dari aku. Semoga video ini bisa ngasih wawasan baru dan point of view baru buat kalian. Jangan lupa like, share, and subscribe di channel kita biar kalian nggak ketinggalan video-video seru lainnya. Karena kenapa? You have to watch it now at Now Media.